COVID varian Delta adalah salah satu varian COVID-19 yang saat ini paling dominan di seluruh dunia, termasuk di negara-negara barat meskipun varian ini pertama kali ditemukan di Asia. Varian ini diketahui dapat menyebar dengan lebih mudah, termasuk di negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi terhadap sebagian besar warganya. Hal ini tentunya membuat beberapa orang ragu terhadap efektivitas vaksin COVID-19 yang ada saat ini. Dalam video kali ini, Dr. Ren akan membahas tentang bukti-bukti ilmiah yang ada terkait efektivitas vaksin COVID terhadap varian Delta. Apakah vaksin efektif melawan COVID varian Delta? COVID varian Delta pertama kali menjadi perhatian ketika varian ini menyerang negara India di bulan Mei tahun 2021. Saat itu, angka pertambahan kasus positif COVID-19 di negara tersebut sempat mencapai 400.000 kasus dalam satu hari, akibat penyebaran varian Delta yang begitu masif dan tidak adanya pembatasan kegiatan sosial di negara tersebut. Saat ini varian Delta sudah menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan pertambahan kasus yang tidak sedikit. Di negara-negara yang cakupan vaksinasinya sudah mencapai 50% lebih, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya, varian ini juga tetap menimbulkan pertambahan kasus baik pada orang yang belum divaksinasi maupun yang sudah divaksinasi. Hal ini menimbulkan keraguan apakah vaksin yang ada saat ini terbukti efektif dalam melawan COVID-19 varian Delta. Mari kita bahas bukti-bukti penelitian yang ada. Bukti ilmiah pertama yang ingin Dr. Ren bahas adalah sebuah penelitian yang berasal dari Paris oleh Delphine Planas dan kawan-kawan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji laboratorium terhadap antibodi yang diambil dari orang-orang yang sudah divaksinasi dengan vaksin Pfizer dan AstraZeneca dan melihat aktivitasnya terhadap virus penyebab COVID varian Alpha, Beta, dan Delta. Aktivitas antibodi yang diuji dalam penelitian ini adalah kemampuan dalam menetralisir virus SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Hasil uji laboratoriumnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Titik-titik bulat berwarna pada gambar ini menunjukkan aktivitas antibodi pada kadar tertentu sesuai letaknya, sedangkan garis hitamnya menunjukkan rata-rata aktivitas antibodi pada kelompok tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa suntikan vaksin Pfizer dan AstraZeneca dosis kedua berhasil membentuk antibodi yang bisa menetralisir virus penyebab COVID-19 berbagai varian. Namun efektivitas antibodi yang terbentuk tampak cukup berbeda terhadap varian yang berbeda. Aktivitas antibodi penetralisir yang terbentuk dari vaksinasi 2 dosis terlihat lebih rendah terhadap varian Beta dan Delta dibandingkan varian Alpha. Penurunan aktivitas antibodi terhadap varian Delta terlihat lebih jelas pada kelompok yang divaksinasi dengan vaksin AstraZeneca dibandingkan vaksin Pfizer. Meskipun menurun, antibodi yang dihasilkan dari kedua jenis vaksin ini masih mampu menetralisir virus penyebab COVID-19 varian Delta karena sebagian besar kadar antibodi penetralisirnya berada di atas garis putus-putus yang merupakan batas di mana antibodi dikatakan dapat menetralisir virus. Lalu penelitian ini juga melihat aktivitas antibodi dari penyintas COVID-19 setelah 12 bulan sembuh dari infeksi COVID. Sebagian dari penyintas ini sudah divaksinasi sebanyak 1 dosis dari salah satu vaksin Pfizer, Moderna, atau AstraZeneca. Hasilnya dirangkum dalam gambar ini. Tampak bahwa apabila tanpa vaksinasi, antibodi dari penyintas COVID setelah 12 bulan hampir tidak memiliki aktivitas terhadap COVID varian Delta. Namun ketika diberikan vaksin sebanyak 1 dosis saja, antibodi yang terbentuk memiliki aktivitas penetralisir yang tinggi dalam melawan COVID, termasuk varian Delta, bahkan lebih tinggi dari orang-orang yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 dosis. Penelitian ini menunjukkan bahwa antibodi yang terbentuk dari vaksinasi terbukti efektif dalam melawan COVID varian Delta, meskipun terdapat sedikit penurunan. Penelitian lain dari Public Health England melakukan analisis terhadap efektivitas vaksin COVID-19 di negara Inggris dengan menggunakan data vaksinasi nasional dari pemerintah Inggris. Analisis ini membandingkan efektivitas suntikan vaksin Pfizer dan AstraZeneca yang digunakan di negara tersebut terhadap orang-orang yang belum divaksin. Hasilnya sudah Dr. Ren rangkum dalam grafik berikut ini. Analisis menunjukkan bahwa vaksin Pfizer dan AstraZeneca memiliki efektivitas lebih dari 50% terhadap COVID varian Alpha dan Delta. Vaksin Pfizer menunjukkan efektivitas yang secara umum lebih tinggi di angka 93,7% terhadap varian Alpha dan 88% terhadap varian Delta.
Sementara itu, vaksin AstraZeneca memiliki efektivitas sebesar 74,5% terhadap varian Alpha dan 67% terhadap varian Delta. Dari penelitian ini memang terlihat bahwa varian Delta bisa menurunkan efektivitas vaksin, namun vaksin terbukti masih efektif dalam mencegah varian Delta. Memang saat ini COVID varian Delta sedang menimbulkan peningkatan kasus yang signifikan, terutama di negara-negara barat, meskipun cakupan vaksinasi lengkap di negara tersebut sudah mencapai angka 50% atau lebih. Namun ini bukan berarti vaksin tidak memberikan manfaat apa-apa. Selanjutnya kita akan melihat data dunia nyata berupa angka admisi rumah sakit dan angka kematian akibat COVID-19 di negara-negara yang cakupan vaksinasinya sudah mencapai 50% atau lebih dan sedang mengalami lonjakan kasus akibat varian Delta. Data-data ini diperoleh dari website Our World in Data, sebuah website yang memuat data-data terkait masalah-masalah terbesar di dunia, termasuk pandemi COVID-19. 5 negara yang akan kita lihat di sini adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia. Kasus COVID di negara-negara ini sedang didominasi oleh varian Delta, sedangkan cakupan vaksinasi lengkap di negara ini sudah mencapai 50% atau lebih. Peningkatan kasus COVID di kelima negara ini mirip dengan peningkatan kasus yang terjadi di akhir tahun 2020 lalu, ketika varian Alpha menyerang negara barat. Namun apabila kita melihat tingkat admisi atau perawatan rumah sakit, peningkatannya tidak sebanyak yang terjadi di akhir tahun 2020 lalu akibat varian Alpha. Kemudian pada grafik angka kematian akibat COVID, juga dapat terlihat bahwa peningkatan angka kematian saat ini akibat varian Delta tidak sebanyak saat varian Alpha sedang dominan. Jadi dari data ini kita dapat lihat secara kasar bahwa vaksin memiliki manfaat, terutama dalam mencegah perawatan rumah sakit dan kematian akibat COVID. Meskipun tentunya angka-angka ini tidak hanya dipengaruhi oleh cakupan vaksinasi, tapi juga mungkin berbagai faktor lain seperti sistem kesehatan yang sudah melalui berbagai macam evaluasi, kesiapan fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi. Lalu mengapa angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih tinggi, padahal program vaksinasi yang masif sudah berjalan selama beberapa bulan di Indonesia? Pertama, cakupan vaksinasi lengkap di Indonesia masih sangat rendah, jauh dari angka 50%. Efektivitas vaksin masih belum bisa terlihat pada cakupan ini. Kedua, ada faktor lain seperti jumlah fasilitas kesehatan, sistem kesehatan yang berjalan, dan lain sebagainya. Kita tidak akan bahas di sini. Tapi kenapa ya kita sering dengar banyak tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID? Padahal semua tenaga kesehatan seharusnya sudah mendapatkan 2 dosis vaksin. Jawabannya mungkin ada di penelitian berikut ini. Penelitian ini adalah kelanjutan dari uji klinis vaksin COVID buatan Sinovac yang dilakukan pada tahun 2020 lalu di Cina. Dalam penelitian ini, kadar antibodi penerima vaksin CoronaVac kembali diukur setelah 6 bulan sejak suntikan dosis pertama. Hasilnya, kadar antibodi pada penerima vaksin tersebut menurun hingga di bawah batas seropositif atau batas di mana antibodi tercatat positif. Artinya, kadar antibodi setelah 6 bulan ini sangat rendah sehingga kemungkinan tidak memberikan pertahanan yang optimal terhadap COVID-19. Penelitian ini juga melihat efek suntikan dosis ketiga vaksin CoronaVac setelah 6 bulan. Hasilnya, kadar antibodi kembali meningkat bahkan melebihi kadar antibodi saat setelah suntikan dosis kedua. Berdasarkan hasil penelitian ini, dosis ketiga vaksin CoronaVac mungkin memang perlu diberikan setelah 6 bulan. Inilah yang menjadi dasar pemberian dosis ketiga vaksin Moderna kepada tenaga kesehatan di Indonesia, meskipun belum ada penelitian mengenai vaksinasi COVID dengan platform vaksin yang berbeda untuk dosis ketiga. Selain itu, COVID varian Delta juga mungkin menurunkan efektivitas vaksin CoronaVac. Sebuah penelitian yang dilakukan di Thailand melakukan uji laboratorium kadar antibodi penetralisir pada penerima vaksin CoronaVac yang dibandingkan dengan penyintas COVID tahun 2020 dan penyintas COVID tahun 2021 terhadap COVID wild type, varian Alpha, Beta, dan Delta. Hasilnya sudah dokter rangkum dalam grafik berikut ini. Grafik ini menunjukkan kadar antibodi penetralisir berdasarkan perhitungan geometric mean titer pada masing-masing kelompok terhadap beberapa jenis varian COVID.
tampak kadar antibodi secara umum tinggi terhadap semua varian, kecuali varian Delta. Kelompok yang menerima vaksin CoronaVac memiliki rata-rata kadar antibodi penetralisir terendah terhadap varian Delta. Penelitian ini menunjukkan bahwa varian Delta mungkin dapat menurunkan efektivitas antibodi secara umum, termasuk pada penerima vaksin CoronaVac. Namun perlu diingat bahwa kadar antibodi saat ini belum bisa menjadi tolak ukur terhadap efektivitas vaksin. Meskipun kadar antibodinya menurun setelah 6 bulan dan efektivitasnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenis vaksin lainnya, vaksin CoronaVac tetap memberikan perlindungan dalam level tertentu. Sebuah penelitian dari pemerintah Chile menguji efektivitas vaksin CoronaVac yang sudah diberikan pada lebih dari 50% masyarakat di negara tersebut. Penelitian ini adalah penelitian berdesain kohort dengan subjek penelitian lebih dari 10 juta penduduk Chile. Penelitian ini melihat angka positif COVID-19, angka perawatan rumah sakit, perawatan ICU, dan kematian akibat COVID-19. Hasil penelitian berupa efektivitas vaksin dapat dilihat pada grafik berikut ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa vaksin CoronaVac memiliki efektivitas sebesar 65,9% mencegah COVID-19 secara umum, 87,5% mencegah perawatan rumah sakit, 90,3% mencegah perawatan ICU, dan 86,3% mencegah kematian akibat COVID-19. Angka efektivitas ini juga berlaku pada penerima vaksin berusia tua di atas 60 tahun dengan perbedaan angka efektivitas yang minimal. Kesimpulannya, vaksin COVID-19 yang ada saat ini masih terbukti efektif dalam melawan COVID varian Delta, terutama dalam hal mencegah perawatan di rumah sakit dan kematian akibat COVID-19. Dengan vaksinasi kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi ayo kita ikut vaksinasi, jangan ragu karena dengan vaksinasi kita bersama-sama melawan COVID-19. Beberapa referensi penelitian yang Dr. Ren gunakan dalam video ini sudah tercantum di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa membantu dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya.